Shalom, perkenalkan nama saya Matius dari kelas 12 DITL 2. Di sini saya mengerjakan ujian praktek agama Kristen. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apabila gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku, Anak Manusia, juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Di sini kita melihat penderitaan dan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Tidak semerta-merta mengikuti Yesus yang kita akan menerima berkatnya itu tidak melalui penderitaan dan ujian dan cobaan. Ditulis dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-22 sampai ke-27, dijelaskan kalau mengikuti Yesus harus menanggung penderitaan dan mengangkat salibnya setiap hari. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini dikatakan bahwa mengikuti Yesus harus bisa tahan terhadap semua ujian. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan reward dari Tuhan Yesus, yaitu kerajaan surga yang kekal. Ayat 25 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Dijelaskan kalau ikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan, kita akan binasa. Kita akan membinasakan diri kita sendiri. Tetapi jika kita mengikuti keinginan roh, kita akan selamat. Di ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Artinya Tuhan memberkati kita untuk mengenal lebih jauh dan mencari kemana kerajaan Allah, agar kita tidak masuk ke dalam dosa dan senantiasa mengikuti kerajaan Allah dan jalan Allah. Sekian dari saya. Terima kasih.